Ya, banyak orang yang bertanya-tanya, ternyata yang bunuh diri bukan cuma orang ya, penyakit atau sel kanker bisa mati bunuh diri. Nah, ini kami mohon penjelasan ya, mohon kesediaan dokter mengupas tuntas bagaimana sel kanker bisa mati bunuh diri dan tentunya ada kaitannya dengan produk-produk Bima. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Dokter Raden Setiobudi Prayitno. Silakan dokter. Terima kasih Mas Pras, terima kasih PT Bima, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita bersama. Saya merasa bangga malam hari ini bisa silaturahmi dengan teman-teman. Nun jauh nih, Surabayanya ada. Wow, luar biasa, Bali ada di sana. Saya bacain satu-satu, nggak mungkin banget ini Mas Pras. Karena dari Sabang sampai Merauke. Ini satu kebanggaan di satu sisi, tapi di satu eh, sudut yang lain justru ini kesempatan buat kita berdiskusi. Setuju ya Mas Pras ya? Setuju dokter. Seperti yang tadi disampaikan sama Mas Pras, kenapa sampai sel kanker bisa bunuh diri? Apa mungkin seperti itu? Dan apa hubungannya dengan Bimako? Apa hubungannya dengan Elcure? Apa hubungannya dengan PT Bima? Apa hubungannya dengan kita semua? Saya akan selalu, Bapak Ibu, teman-teman semua, akan selalu menyampaikan bahwa sembuh itu gampang. Itulah kenapa yang sangat memberikan dorongan buat saya agar tidak membunuh, tidak membunuh diri kita. Kalau saya memberikan suatu vonis yang berat buat siapapun, maka kesulitan akan tambah panjang, kesulitan akan tambah apa namanya menjadi beban buat kita. Tidak gampang. Saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian apa yang saya ingin sampaikan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan. Seperti kalimat tadi, sembuh itu gampang. Tolong pikirkan baik-baik. Hari ini kita akan bahas kanker dan ternyata kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan dengan gampang bagaimana supaya sel kanker yang ada dalam tubuh kita itu mati dengan sendirinya, bunuh diri. Mudah-mudahan eh, seperti doa kita di awal acara, kita dilancarkan dan kita akan diberikan betul kesempatan untuk berdiskusi sampai akhir acara ini. Sebetulnya materinya singkat, Mas Fras, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya langsung ke materi. Karena ini boleh dibantu. Oke, saya kelihatannya bisa langsung saya share. Mudah-mudahan bisa kelihatan di sana. Sudah masuk ya, Mas Fras? Tidak ada gangguan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan internet, tidak ada Dok, gangguan. jelas sekali dok. Jelas sekali ya. Siap. Bapak Ibu, ini yang harus kita renungkan bareng-bareng. Bagaimana caranya, dan ini cara yang paling gampang, cara yang paling mudah, membuat sel kanker bunuh diri. Ayo kita merenung. Karena saudara-saudara kita, kerabat kita, siapapun yang sedang diberikan cobaan dalam bentuk kanker, dalam bentuk tumor, miom, apapun judulnya, pembesaran kelenjar getah bening, benjolan di sana, benjolan di sini, sakitnya luar biasa, sudah, mohon maaf, sudah dioperasi, sudah di kemo, tapi ternyata terus menjadi tantangan buat kita semua. Saya ingin malam hari ini benar-benar digunakan oleh kita untuk berpikir berbeda. Sekali lagi, kita harus berpikir berbeda. Bapak Ibu, ini kanker di Indonesia. Saya punya data lama, riset kesehatan dasar 2018, tapi data ini menjadi acuan buat kita. Kenapa data ini yang saya akan pakaikan? Karena ada perbandingan antara pria dan wanita. Kanker pria dan wanita di Indonesia. Pria atau laki-laki di sini tertulis itu hanya 0,7 per mil dari jumlah
bukan pasien ya, dari jumlah orang ya pastinya adalah penderita kanker. 0,7 pria. Sementara wanita, perempuan itu 2,9. 4 kali lipat lebih, Bapak Ibu. 4 kali lipat lebih. Ini yang jadi pemikiran buat kita. Ternyata yang di sini tergambar berarti total kanker. Kanker payudaranya ada di dalamnya, kanker paru-paru ada di dalamnya, kanker prostat ada di dalamnya. Tapi secara jumlah yang menderita kanker pada pria dan wanita, perbedaannya sangat besar. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang perlu kita renungkan baik-baik. Kanker yang terjadi pada payudara, kanker yang terjadi pada kelenjar lain pada pria, atau pada jaringan lain, pada organ lain, baik pada pria maupun wanita, prosesnya sama. Tempatnya berbeda. Yang terkena kankernya berbeda, selnya berbeda, sel yang terkena kankernya. Tapi ketika sudah muncul sel kanker, Bapak Ibu, sama. Makanya ada kalimat tumor ganas, makanya ada kalimat ganas. Kanker itu adalah tumor ganas. Ini yang membunuh kita. Ganas itu berarti kan luar biasa, jahatnya luar biasa, kejamnya luar biasa, tidak melihat apapun, rakusnya luar biasa, tidak berperi kemanusiaan, itu adalah ganas. Maka kita takut, Bapak Ibu. Maka kita kalah. Maka sel yang normal tidak punya kekuatan. Sel kanker itu bagaikan preman. Mohon maaf. Bagaikan premanisme yang diterapkan di badan kita. Sangat kuat. Sangat ditakuti. Sehingga sel-sel yang lainnya itu tidak berani melawan. Hari ini Bapak Ibu kita buka pola pikir itu. Kalau sel-sel sehat di dalam tubuh kita kuat, berani, maka sel kanker itu akan dengan sendirinya pergi. Akan dengan sendirinya bunuh diri tanpa disuruh apa-apa. Jadi intinya apa? Salah satu yang ini dari kalimat yang pertama Bapak Ibu. Kuatkan badan kita. Setiap hari kita harus ngelawan kanker. Setiap saat kita harus berpikir bahwa kanker itu harus kalah. Nah, saya ingin titip kepada yang sudah memang diberikan cobaan dalam bentuk kanker, apapun jenis kankernya, bisa sembuh. Gampang sembuhnya. Saya akan dampingi sampai sembuh. Saya yakin Mas Pras juga sama. Pasti teman-teman PT Bima juga. Semua mitra dari Sabang sampai Merauke akan mendampingi Bapak Ibu yang sedang dapat cobaan kanker. Sampai sembuh. Nah, kita punya satu foundation. Yaitu World Cancer Research Fund International. Ini duitnya banyak banget Bapak Ibu. Yang betul-betul melakukan riset di kanker. Tapi mohon maaf sekali lagi. Umurnya juga bukan umur kita. Lebih tua daripada kita yang hadir di sini mungkin. Karena pasti lebih dari 70 tahun. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu. Kanker itu tidak turun angkanya. Yang sakit kanker itu tambah banyak. Coba merenung Bapak Ibu di sini. Ini angka. Satu di antara dua dari kita. Ngeri banget Bapak Ibu. Satu di antara dua dari kita akan terdiagnosa kanker selama perjalanan hidup kita. Satu dari dua, bayangkan. Ini yang harus jadi catatan penting buat kita Bapak Ibu. Ini riset. Kalau kita menggambarkan ini satu catatan penting buat kita Bapak Ibu. Amerika, ini kebetulan data UK misalkan. Apakah kita beda?
Tadi aja udah 4-1 dengan antara pria wanita kejadian. Tapi yang membanggakan buat kita, Bapak Ibu, tolong renungkan lagi sekali lagi. Sampai hari ini, perlawanan manusia terhadap sel kanker, sama halnya dengan ketika kita bercerita mengenai virus, tak pernah mengalahkan manusia. Walaupun satu di antara dua terkena kanker, tapi kita bisa melawan. Ini berita gembira. Demikian juga dengan yang, mohon maaf, umumnya ketika kanker atau kita pernah juga menyinggung, berbicara mengenai stroke, mengenai diabetes, kemudian komplikasi, kematian, sama kanker juga sama. Tapi Bapak Ibu, survival rate-nya yang tetap hidup, ini yang kabar gembiranya. Makin ke sini, dari 1970 makin ke sini, itu makin meningkat. Jadi ada dua nih. Yang satu kabar jeleknya adalah penyakit kanker itu makin banyak. Tapi kabar gembiranya makin ke sini ternyata yang hidup, yang bisa melawan itu makin meningkat. Itulah kenapa dari awal saya menyampaikan kita punya kesempatan melawan kanker. Asalkan pola pikir kita dirubah. Tidak ada depresi, harus bisa melawan, yakin bisa menang. Ini catatan dari awal apa yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Ini data lagi 2022. 20 million people, bayangkan, terdiagnosa kanker dan 9,7 million mengalami kematian karena kanker. Ayo kita merenung. Merenung untuk bagaimana kita bisa memposisikan sebagai mitra PT Bima dengan apa di depan kita. 4 Februari yang lalu adalah Hari Kanker Sedunia. Jadi hari ini atau bulan ini harusnya kita concern dengan kanker. Karena 4 Februari adalah tanggal yang sudah ditentukan sama dunia, disepakati sama dunia sebagai Hari Kanker Sedunia. Mudah-mudahan ini akan jadi motivasi buat kita. Ini Bapak Ibu, saya tidak ingin dalam di sini, terus terang. Tapi saya ingin fair. Ada pria, ada wanita. Dan dua-duanya punya PR yang sama. Sekali lagi, dua-duanya pria wanita punya PR yang sama. Ini adalah kanker payudara. Apa yang terjadi? Bengkak. Apa yang terjadi? Benjolan di payudaranya, terus kemudian bengkak di ketiaknya karena ada pembesaran kelenjar getah bening. Ada rasa sakit, ada rasa tegang di sana. Ada rasa yang tidak disukai oleh seseorang di payudaranya. Kemudian demikian juga dengan puting susunya, nipolnya. Nipolnya juga terasa sakit. Dan pada akhirnya dari nipolnya, dari puting susunya akan keluar satu cairan. Pasti akan mengalami perubahan. Cairan keluar atau bagian puting susu ini masuk ke dalam. Seolah-olah diretraksi, ditarik ke dalam. Sehingga betul-betul struktur dari payudaranya pasti berbeda dengan sebelumnya. Ini menggambarkan kanker payudara. Umumnya letaknya kanan paling banyak. Tapi tidak akan berbeda ketika terjadi pada payudara sebelah kiri. Nah, apa yang catatan buat kita Bapak Ibu di sini? Tidak perlu sulit, ada benjolan. Sekali lagi, ada benjolan, ada rasa sakit, ada perubahan struktur atau perubahan bentuk. Itu sudah mencurigakan adanya kanker. Jangan lagi berteori panjang lebar. Pokoknya kalau ada perubahan seperti itu segera. Segera selesaikan. Tidak ada waktu lagi untuk apa namanya mencari keterangan lain, mencari jawaban lain, bertanya-tanya lagi. Lebih baik selesaikan segera. Karena ini perlu sekali. Lalu
Bagaimana pada kelenjar prostat pada pria? Sering kencing, sering buang air kecil. Dan biasanya sulit untuk menahannya. Atau kadang-kadang kebalikannya. Jadi kalau udah buang air kecil, baru selesai, minta lagi. Baru selesai, terasa lagi. Baru selesai, terasa. Atau sama sekali sulit. Dan umumnya akan mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena pada malam hari. Jadi bisa sering, bisa sulit. Atau benar-benar nggak bisa nahan lagi. Ini karena terganggunya bagian bawah organ eh, saluran kemih seorang pria karena adanya pembesaran prostat, apalagi kanker. Kemudian supaya adil lagi, Bapak Ibu, kita melihat lagi sekarang paru-paru, pria maupun wanita, ya, kelelahan, batuk yang tidak selesai-selesai, nafasnya tersengal-sengal, bukan cuma nyesek doang, tapi tersengal-sengal, pendek sekali nafasnya. Batuk disertai darah, kemudian seringnya infeksi saluran pernapasan, dan seringnya ini juga menggambarkan, baru aja selesai, terjadi lagi peradangan lagi, terjadi lagi peradangan lagi, terjadi peradangan lagi. Ini menggambarkan adanya kemungkinan ke sana. Pasti disertai rasa sakit, baik pada eh, punggung belakangnya, kemudian bahunya, atau dada bagian depan. Sekali lagi, kerusakan, bengkak, struktur berarti kerusakannya, rasa sakit, apalagi sampai kerusakan. Kerusakan ini sampai menimbulkan perdarahan, paru-paru. Lalu bagaimana dengan kanker usus besar, kanker saluran pencernaan bagian bawah? Mulai terjadinya perubahan bentuk dari feses. Mulai terjadinya perubahan buang air besar. Ini jadi catatan. Biasanya rutin, ini mulai terhambat. Mulai ada hambatan. Mengedannya susah, padahal ternyata tidak terlalu sulit. Tapi karena ada kanker di sana, karena ada benjolan di sana, maka mengalami kesulitan. Demikian juga dengan buang air besar disertai dengan darah. Tidak bicara varises, tapi ini adalah cancer. Rasa sakit, kram di perut, itu juga menggambarkan. Dan yang menarik lagi yang tidak pernah kita pikirkan adalah tidak terasanya berat badan turun terus-menerus. Turunnya drastis cepat sekali. Ini menggambarkan lebih sulit lagi Bapak Ibu. Karena kita harus mewaspadai adanya metastasis dari atau penyebaran kanker dari satu organ ke organ lain. Jadi kalau tadi yang awalnya adalah payudara, mulai ke kelenjar getah bening. Kemudian menyebar ke paru-paru, menyebar lagi ke tulang, menyebar lagi ke liver, menyebar lagi ke tempat lain. Demikian juga sebaliknya dari prostat. Dari prostat pun dari tempat yang berbeda, Bapak Ibu akan menyebar yang sama. Karena ganas. Karena jahatnya luar biasa. Maka akan menembus tempat lain, ke liver, ke tulang, ke ginjal, ke semua tempat. Ini yang harus kita waspadai dan sekali lagi saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, jangan sampai ketemu dengan gejala ini. Kuncinya ada di sana. Kalau udah mengalami seperti ini, udah lain ceritanya. Maka perjuangannya akan berbeda. Meskipun kalimat yang di awal kita harus pegang. Sembuh itu gampang. Kita bisa membuat sel kanker bunuh diri dalam tubuh kita. Asalkan semangat, kuat, yakin, yakin, itu akan didapatkan oleh kita bareng-bareng. Nah, kuncinya ada di slide ini Bapak Ibu. Sekali lagi, kuncinya ada di slide-slide berikutnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah cara mudah untuk membuat sel kanker bunuh diri. Artinya adalah benar-benar mati dengan sendirinya.
Penjelasannya saya mengambil dari buku bagus. Nanti Bapak Ibu boleh, Mas Pras tahu, Mas Pras pernah dapat atau Pak Taufik di Lombok juga pernah dapat. The China Study, tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell. Ini saya ambil dari buku itu. Ya, ini yang harus kita simak Bapak Ibu. Saya izin, saya tutup dulu supaya pas banget. Ini harus menjadi catatan penting Bapak Ibu. Ketika saya menggambarkan di sini ada alpha toksin. Mas Pras, ini kelihatan layarnya penuh ya, tidak ada gangguan apa-apa ya Mas Pras? Ini dok, mantap. Oke, ini adalah alpha toksin kalau kursornya bisa jalan. Ini adalah alpha toksin Bapak Ibu. Alpha toksin ini adalah sangat karsinogenik. Berarti menyebabkan kanker, apapun dari manapun sumbernya. Nah, kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka akan masuk ke dalam liver kita. Ini sel hati kita, liver cell. Maka apa yang terjadi di dalam sel liver kita atau di dalam sel hati kita akan diaktifasi atau akan dimetabolisme oleh enzim liver. Ini akan dimetabolisme oleh enzim, ini adalah enzimnya, ini alfa toksinnya. Maka terbentuklah benda, ini yang harus kita jadi catatan. Terbentuk satu benda atau substansi yang justru akan merusak DNA. Meskipun, sekali lagi, kerusakan DNA ini, jadi ini adalah satu zat, satu substansi yang akan menyerang sel dan akan merusak DNA-nya. Meskipun kebanyakan kerusakan DNA ini bisa diperbaiki. Tapi, balik lagi sekarang, tapi kalau alfa toksinnya terus-terusan masuk, karsinogeniknya, penyebab kankernya terus-terusan masuk dalam tubuh kita, dan aktivitas enzim ini terus-terusan membuat seperti ini, maka pada akhirnya terbentuklah kanker. Jadi, pengamatan Colin Campbell, seorang ahli protein dari Amerika, penasehat senator Amerika, memberikan pembelajaran kepada kita Bapak Ibu. Yang menentukan tuh yang pertama adalah ada atau tidaknya karsinogenik masuk dalam tubuh kita. Dan ini tidak bisa kita hindari. Saya pegang handphone, ini adalah pasti karsinogenik. Nanti dari makanan, dari apapun karsinogenik. Kemudian dia pengamatan kedua adalah bagaimana aktivitas enzim di liver hati kita terhadap karsinogeniknya. Makin tinggi aktivitas enzimnya, makin banyak terbentuk sel kanker. Ini pembelajaran buat kita bareng-bareng. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Protein. Colin Campbell ahli protein. Dia betul-betul mengamati. Ternyata kalau kita sering makan, kalau kita rajin makan, kalau kita rakus makan protein sampai 20% proteinnya, maka aktivitas enzim hati kita itu tinggi sekali Bapak Ibu. Tinggi. Gambarnya adalah seperti ini. Aktivitas enzim yang ada di sel hati kita tinggi sehingga resiko terjadi kanker tinggi. Kalau 20% ini kita mampu menurunkan menjadi 5%, maka aktivitas enzim ini turun lebih dari 76%. Jomplang, jauh banget. Karena proteinnya diturunkan, low protein diet. Jadi kata kunci yang ketiga sekarang, tadi adalah alfa toksin, kemudian sekarang aktivitas sel hati, dalam hal ini enzimnya, sekarang yang menjadi masalah adalah proteinnya, diet protein, mengurangi protein Bapak, itulah kuncinya. Yang harus kita pegang malam hari ini, bagaimana kita mengerem untuk tidak memberikan protein kepada sel kanker. Pertanyaan berikutnya dari teman-teman pasti muncul. Dok kan kita perlu protein. Kita bicaranya asam amino. Kita bicaranya protein. Terus semua kita bicaranya ke sana. Ada dua yang harus kita pikirkan atau harus kita mempelajarinya. Bukan mempelajari, sebetulnya ini adalah pelajaran lama. Mas Pras juga tahu, semua juga tahu ini. Ada protein dalam kehidupan kita, tapi kemudian yang harus kita cari catat pegangan kita adalah
Protein yang mana? Karena hanya ada dua di dunia, yaitu protein yang berasal dari hewan. Ini adalah 20% kasein hewan dan 20% gluten. Gluten itu berarti nabati. Kalau Bapak Ibu tetap memilih protein 20% ini adalah dari hewan, maka risiko kanker tinggi. Karena pembentukan fokinya, nah, zat yang merusak DNA itu adalah foki. Colin Campbell menyebutnya sebagai foki respon. Maka foki responnya berarti akan merusak DNA-nya lebih tinggi karena ketinggiannya seperti ini Bapak Ibu. Maka risiko kanker tinggi. Tapi kalau 20% ini berasal dari nabati, dari buah, dari sayur, dari ubi, dari kacang, dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, maka risikonya di bawah. Atau walaupun dia hewan, tapi bisa 5%, bisa ngontrol 5%, ini risikonya ada di sini Bapak Ibu, kecil sekali. Inilah cara mudah untuk membuat sel kanker bunuh diri. Jadi jawabannya apa Dokter Setio? Ini dari The Chinese Study sekali lagi ya. Jangan kasih makan sel kankernya. Jangan kasih makan sel kankernya. Makanan terlejat sel kanker adalah makanan yang mengandung protein. Proteinnya yang mana Dokter Setio? Protein yang berasal dari daging, ikan, ayam, seafood, telur. Maka ketika sel kanker tidak diberikan makanannya, itu pasti sudah mengalami kesulitan untuk berkembang, untuk melakukan duplikasi, melakukan proliferasi, melakukan perbanyakan diri, itu akan sangat berkurang. Saya ingatkan sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang masih punya kelebihan berat badan, saya ingatkan, salah satu resiko kelebihan berat badan adalah tumor, karena suka di makanan yang banyak. Sel kanker itu rakus minta makannya. Kalau kita makan satu porsi satu piring, sel kanker itu mintanya adalah berpiring-piring. Gak mau diatur. Saya ingatkan lagi sekarang, bagi orang yang mempunyai kegemukan, kelebihan berat badan, salah satunya adalah resikonya terjadinya tumor. Saya tidak menyebut kanker dulu karena di sini tertulis pseudotumor cerebri. Ada benjolan di tumor, ada benjolan, ada tumor, ada benjolan di kepalanya. Ini yang harus kita renungkan sama-sama. Nah, kenapa Dokter Sio begitu semangat? Karena saya tidak ingin pisau bedah, saya tidak ingin kemoterapi, saya tidak ingin yang sudah banyak dilakukan. Karena itu bukan kita. Saya ingin 175 yang hadir pada malam hari ini juga menggunakan pola pikir yang sama. Lakukan secara alternatif karena ada pelayanan kesehatan alternatif. Pelayanan kesehatan tradisional. Dan ini adalah payung hukum kita. Memberikan kepastian hukum bagi kita. Bagi seluruh pemberi pelayanan kesehatan alternatif. Pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Seluruh mitra PT Bima adalah pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Bapak Ibu, saya bangga peraturan pemerintah ini akan segera direvisi atau diutak-atik. Kenapa? Karena kita sudah punya undang-undang kesehatan yang baru. Saya mengambil bab 5-nya dari Undang-Undang Kesehatan yang baru Agustus 2023. Dan saya bangga pada Undang-Undang Kesehatan yang baru tertulis pelayanan kesehatan tradisional. Saya ngambil pasal 163-nya Bapak Ibu. Dan ini ditujukan ke kita semua yang hadir pada malam hari ini. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan alternatif. Mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita bareng-bareng dan kita bisa bergandengan tangan, bisa bekerja sama melawan sel kanker. Inilah makanan yang tidak disukai oleh sel kanker, Bapak Ibu. Buah,
sayur, kacang, biji-bijian, umbi-umbian itu tidak disukai oleh sel kanker. Maka saya titip buat kita semua, apalagi bagi yang sudah dapat cobaan dalam bentuk penyakit kanker, saya minta dengan sangat puasa. Puasa tidak makan daging, puasa tidak makan ayam, puasa tidak makan ikan, puasa tidak makan seafood, puasa tidak makan telur. Dan turunannya. Kenapa demikian? Karena berusaha untuk tidak memberi makan kepada sel kanker. Ganti makanannya, rubah makanannya, rubah polanya. Nabati. Ambil proteinnya dari kacang, ambil proteinnya dari buah, ambil proteinnya dari sayuran. Ambil proteinnya dari biji-bijian, dari ubi, tidak dengan protein hewan. Ini jadi renungan Bapak Ibu. Contoh sekarang, kita punya bayem. Amaranthus spesies ini adalah salah satu makanan sehari-hari kita. Ternyata bayam itu adalah anti kanker. Kita tidak perlu baca yang lainnya. Manfaat dari bayam itu dahsyat. Bukan menyebabkan asam urat. Anti kanker. Kemudian saya mencari lagi yang lain. Ketimun. Sederhana Bapak Ibu. Ternyata juga anti kanker. Apalagi yang saya punya tomat. Antioksidan. Anti proliferasi. Anti angiogenic. Ini semua adalah anti kanker yang dimiliki oleh tomat karena di dalam tomat ada lycopene. Inilah dahsyatnya buah sayur nabati. Bapak Ibu lihat lagi. Bagaimana dengan belimbing? Ya, ternyata melawan kanker payudara. Anti kanker. Ini satu penelitian bagus sekali, bahkan dibandingkan dengan doxorubicin. Dokter siapa doxorubicin itu? Doxorubicin ini adalah obat untuk kemoterapi. Berarti obat untuk kanker. Maka ketika dibandingkan ini adalah kontrol, ini doxorubicin. Jelas kalau doxorubicin pasti akan menghambat. Tidak ada sel kanker yang tumbuh di sini. Tapi coba perhatikan, ini yang sama belum diberikan ekstrak dari belimbing, kemudian diberikan. Dan ternyata lihat, ini berbagai beratnya nih, ya, mikrogram per mililiter. Ternyata semuanya tidak tumbuh sel kankernya. Wah, belimbing ternyata dahsyat Bapak Ibu kalau kita menyetarakan dengan doxorubicin sebagai obat kemoterapi. Ini hal yang sama. Ayo kita merenung Bapak Ibu sekali lagi. Ini dahsyat. Saya mencari lagi mangga. Ternyata mangga juga adalah anti cancer. Bagaimana peran mangga terhadap kanker. Ini juga sama. Kita akan dapatkan hal yang sama. Guava, buah jambu. Ternyata juga mewakili anti kanker lagi. Jadi balik lagi sekarang. Sayuran buah kita dapat. Ini masih guava, anti cancer. Saya lewatkan supaya cepat. Kemudian avocado. Bagaimana manfaatnya terhadap tubuh kita? Balik Bapak Ibu di sini. Pasti akan memperbaiki kita dan juga anti cancer. Sayuran, buah-buahan. Pisang jelas. Baik sebagai pencegahan maupun sebagai terapi untuk kanker. Berbagai kanker. Di sini tertulis kanker payudara, kanker serviks, kanker kolorektal, esophagus, hepatik oral, prostat. Berbagai jenis kanker bisa diselesaikan dengan beraneka ragam buah termasuk pisang. Nanas, antioksidan dan sitotoksik. Sitotoksik itu adalah anti cancer. Di sini tertulis kanker payudara. Saya lewat. Sawo, antioksidan, antibakterial, anti cancer lagi. Ini pada penelitian di sini
literatur di sini pada kanker kulit. Kemudian duren, luar biasa. Anti kanker dari buah duren terhadap leukemia. Bayangkan Bapak Ibu. Saya cari lagi jahe, ginger. Kita sudah bicara banyak dengan jahe di sini. Pasti akan memperbaiki tubuh kita dan pasti anti kanker. Di sini tertulis anti kanker activity. Kita nggak perlu ragu. Kemudian apalagi yang kita dapat lagi? Masih jahe. Kemudian sambiloto, Andrographis paniculata. Cancer lagi di dalamnya, mohon maaf. Saya balik dulu. Di sini adalah untuk kanker lagi. Ini juga hal yang sama, bagaimana perjalanannya melawan kanker ketika kita kerucutkan lagi. Anti tumor, anti kanker, antioksidan, semuanya untuk ngelawan. Ini adalah sambiloto atau Andrographis paniculata. Kemudian Centella asiatica, anti kanker juga. Mohon maaf sekarang ini tidak balik. Saya kembalikan ke slide-nya, mohon maaf. Kalau kita ngelihat di sini adalah anti kanker dari Centella asiatica. Dan secara grafik digambarkan juga sama. Ada anti kanker dari pegagan. Kemudian bagaimana dengan Centella asiatica yang dari literatur di sini? Pasti akan memperbaiki tubuh kita. Juga menggambarkan anti kanker. Bapak Ibu, kalau dari semua yang kita lihat, yang di depan mata kita, bayangkan. Di depan mata kita ada. Dari sayur, dari buah, dari rempah, atau dari simplicia, dari herbal. Semuanya ada anti kanker. Saya ingin betul-betul mendapatkan satu kesepakatan dari 184 yang hadir pada malam hari ini. Kita nggak usah ragu. Nggak perlu ada keraguan. Karena dari buah, dari sayur, dari buah, dari herbal, ternyata anti kanker. Ini Centella asiatica, anti kanker. Jadi kalau ada pertanyaan apa mungkin Elcure bisa membantu penyembuhan kanker, kita nggak usah diskusi lagi. Segera berikan Elcure. Dan saya selalu mengingatkan, apalagi Mas Pras yang sering dekat sekali dengan saya, atau mungkin Pak Taufik di Lombok. Bukan bicara tetes, bukan bicara sedikit. Makin sering kita konsumsi Elcure, berarti kita masih makin banyak memasukkan. Makin banyak memasukkan sayurnya, buahnya, herbalnya. Itu baru gambaran yang belum menjadi Elcure, Bapak Ibu. Coba kita merenung sekarang. Kalau pertanyaan adalah ini. Ketika kita menganjurkan kepada orang lain, satu, rubah makanan. Puasa dulu, daging, ikan, ayam, seafood, telur. Puasa hewani. Berarti sudah tidak dikasih makan. Jadi makanannya apa, Dok? Makanannya anti kanker. Apa makanannya anti kanker itu? Ubi, buah, kacang, biji, beraneka sayuran. Ini anti kanker. Jadi sudah tidak dikasih makan, makanan orang yang sedang dikasih ujian cobaan kanker itu, makanannya adalah anti kanker. Setelah makanannya anti kanker, diberikan lagi L-Cure. Yakin nggak kira-kira sel kankernya bunuh diri? Sudah tidak dikasih makan, makanan orang tersebut adalah anti kanker, berarti udah lagi apa namanya? Udah kesulitan sel kankernya, dibunuh pelan-pelan, tidak disengaja, makanannya adalah anti kanker. Buah, sayur, herbal, anti kanker.
Kemudian ditambah lagi dengan L-Cure. Ingat, makanan nabati pasti akan memperbaiki sel, akan memperkuat sel sehat. Sebagai anti kanker pasti bagus untuk sel sehat. L-Cure bagus untuk sel sehat. Karena penjelasan L-Cure adalah kenapa L-Cure diperlukan? Bekerja di tingkat sel. Seluruh selnya bagus. Seluruh organnya bagus, seluruh jaringannya bagus, maka tubuhnya bagus. Tubuhnya bagus itu berarti kuat, kuat melawan sel kanker. Maka apa ya kesimpulannya terakhirnya? Sel kankernya akan bunuh diri, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita renungkan bareng-bareng. Jadi tadi ada aturan tradisional alternatif. Sekarang ada L-Cure, Bapak Ibu. Kenapa sedemikian dahsyat? Karena 65 kandungan yang di dalamnya. Isinya apa? Buah, sayuran, herbal. Semuanya anti kanker. Kemudian apa yang terjadi? Diproses dengan bioteknologi yang luar biasa. 9 bulan tidak ada yang lain melakukan yang sama. Sehingga menghasilkan betul-betul Elkur sebagai produk yang luar biasa. Dan ini adalah generasi terbaru dari seluruh yang pernah ada. Elkur. Jelas punya izin Badan POM. Dan Badan POM-nya adalah TR, bukan makanan, bukan suplemen. Tapi tradisional. Kita sedang mempelajari, kita di keluarga pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Produknya, nomor registrasinya tradisional. TR itu tradisional. Ingat, kita sudah dapat, dari awal kita sudah dapat pasti L-Cure dengan asam amino, dengan protein, dengan asam amino protein. Proteinnya dari mana Bapak Ibu? Asam amino dari mana? Buah, sayur, herbal alami. Adalah anti kanker. Sudah anti kanker, sekarang dapat lagi proteinnya. Proteinnya juga tidak disukai oleh sel kanker. Apakah tidak memungkinkan? Kita lebih yakin Bapak Ibu. Kita lihat sekarang. Kita memang perlu asam amino. Ini ada kelengkapan 18 asam amino yang terdapat di dalam L-Cure. Kita tahu bagaimana peran daripada L-Cure karena memberikan asam amino. Keperluannya dilengkapi. Hampir semua asam amino ada di dalam L-Cure. Manfaat asam amino, fungsinya kita tinggal baca, Bapak Ibu tidak perlu ke sana. Tapi ini pasti akan menyehatkan sel sehat. Bukan menyehatkan sel kanker. Karena ini tidak disukai oleh sel kanker. Proteinnya, asam aminonya berasal dari buah, sayur, herbal. Berasal dari nabati. Tubuh kita fatal kalau kekurangan. Manusia, nah ini yang paling menarik. Manusia perlu asam amino yang esensial dan non-esensial. Karena nanti kita akan dihubungkan dengan kanker. Ini adalah asam amino esensial, asam amino non-esensial. Saya akan percepat. Tadi saya sudah jelaskan. Semua perlu asam amino. Kenapa demikian? Karena ini adalah titik paling dalam daripada sel kita. DNA yang kita bicarakan dirusak oleh sel kanker, maka akan diperbaiki ketika kita mengkonsumsi L-Cure. Karena disuplai asam amino yang tidak disukai oleh sel kanker. Maka triliunan sel akan sehat, jaringan akan kuat, maka organ seluruhnya kuat. Dimanapun organnya, payudaranya, prostatnya, usus besarnya, paru-parunya, semua akan disehatkan karena mendapatkan asam amino berasal dari L-Cure. Saya mencari, Bapak Ibu, saya mencari hubungannya sekarang dengan kanker. Bagaimana asam amino dengan kanker? Ternyata perannya sama. Bahwa asam amino esensial di sini tertulis Bapak Ibu.
Dan harus seimbang nih, well balanced essential amino acid formula. Itu ada di L-Cure. Ternyata menjadi satu standar untuk terapi pada pasien kanker. Ini harusnya bukan 16 miliar lagi Mas Pras nulisnya. Harus 16 miliar kali sekian. Karena standar banget, standar yang ada di dalam L-Cure karena mengandung essential amino acid atau EAA. Ini hal yang sama. Asam amino, metabolismenya, target terhadap pengobatan kanker. Di sini jelas Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana peran asam aminonya, metionin, sistein, glutamin, dan seterusnya. Tidak perlu detail. Tapi intinya adalah melawan kanker. Baik buat tubuh kita, tapi tidak baik untuk kanker. Hal yang sama di sini tertulis, ini sel kanker, ini sel kanker, ini sel yang sehat. Peranannya. Maka ketika kita sel sehat yang diberikan asam amino, maka survivalnya kuat. Kanker ketika diberikan essential amino acid, maka meningkat kematiannya yang meningkat. Nah, yang perlu disimak adalah non-essential amino acid. Jangan sampai non-essential amino acidnya lebih banyak. Karena kalau lebih banyak maka proliferasinya lebih banyak. Inilah peran daripada essential amino acid. Asam amino esensial. Jadi menyehatkan tubuh kita sehat-sehatnya dan mematikan sel kanker. Dan itu ada di dalam L-Cure. Bapak Ibu, balik lagi peran dari asam amino terhadap kanker ini sudah terbukti, sudah dipahami, kita tidak hanya sedang mengikuti saja. Dan sebagai penutup pasti vitamin. Vitamin ini pasti bukan berbicara ke vitamin untuk sel kanker. Ingat sumbernya adalah dari buah, sayur, herbal. Tidak disukai oleh sel kanker. Vitamin A-nya, vitamin D-nya, vitamin E-nya, vitamin K-nya, enzimnya pasti diharapkan oleh sel yang sehat. Maka kita akan menerima. Demikian juga dengan enzim akan menyehatkan sel kanker. Mohon maaf, akan menyehatkan sel sehat kita dan akan membunuh sel kanker. Karena pentingnya enzim dalam tubuh kita. Kemudian hal yang sama enzim. Pasti akan memberikan keseimbangan tubuh kita untuk berani melawan sel kanker. Kemudian masih hal yang sama, saya ngambil kesimpulannya saja. Bahkan ketika ada berbagai penyakit yang tidak bisa diselesaikan, berarti di dalam ini termasuk adalah sel kanker yang sulit. Akan diselesaikan dengan mudah karena mengandung enzim. Ini juga hal yang sama. Terakhir, ini pembicaraan terakhir, yaitu mengenai peran probiotik karena ada di dalam L-Cure. Probiotiknya lengkap, probiotiknya memang betul-betul diperlukan oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk regenerasi sel, untuk regenerasi semua. Probiotiknya memperbaiki status nutrisi, balik lagi ke sel sehat kita. Memperbaiki pertahanan tubuh kita, memperbaiki fungsi pertahanan tubuh kita melalui kesehatan saluran pencernaan. Ini akan melawan sel kanker. Balik lagi mengenai probiotik, saya sampaikan seluruh perannya akan tergambar di seluruh tubuh kita. Probiotik mekanismenya jelas, bagaimana bisa mempertahankan tubuh, memberikan jaminan kepada tubuh karena memang berperan di seluruhnya. Akan melawan penyakit sebagai antibiotik karena kalau sudah masuk sel kanker itu bertindak mirip dengan bakteri. Akan memberikan respon imun yang baik, akan memberikan sekaligus nutrisi. Ini perjalanan daripada probiotik sebagai pagar tubuh kita. Probiotik lagi, mohon maaf, kita menjelaskan yang sama, diperlukan di seluruh rangkaian organ kita. Baik di mulut kita, di
lambung kita, di usus besar, karena kita berhubungan dengan kanker di berbagai tempat. Nah, Bapak Ibu jangan ragu dengan L-Cure. Makin banyak konsumsi, makin bagus. Kenapa? Karena kekuatan untuk penyembuhannya. Berbagai penyakit termasuk kanker. Nah, terakhir ada apa dengan Bimako? Karena saya ingin Bapak Ibu, kita punya tugas berat melawan kanker, tapi kita bisa menyelesaikan sambil ngopi. Kenapa demikian? Kenapa dengan sambil ngopi saja bisa selesai? Karena di dalam Bimako ada kopi. Coba perhatikan Bapak Ibu di sini jelas banget nih. Kita mengkonsumsi 3 cangkir kopi. 18% menurunkan risiko kematian, kanker termasuk di dalamnya. Kalau 1 cup hanya 12%. Saya serahkan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian kopi anti kanker. Di dalam Bimako ada ginseng. Ginseng adalah anti kanker. Mudah-mudahan apa yang bisa saya share, apa yang saya bisa sampaikan, ini akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua. Ini berapa orang sekarang yang hadir? 184. Mudah-mudahan resep ini juga dipakai karena gampang sekali Bapak Ibu. Satu, rubah makanan kita. Perbanyak makanan sehat, yaitu yang berasal dari nabati. Puasa dulu. Puasa dulu. Jangan nyentuh daging, jangan nyentuh ikan, jangan nyentuh ayam, seafood, telur. Pakai makanan yang sehat dari nabati. Harus rutin olahraga. Saya selalu jalan kaki karena saya harus selalu melawan sel kanker. Setiap hari. Harus rutin ketemu matahari karena sel kanker tidak suka dengan matahari. Harus bisa berkeringat setiap hari karena keringat adalah hasil dari metabolisme, hasil peperangan, hasil menang kita melawan sel kanker melalui keringat. Terakhir, konsumsi rutin L-Cure dan Bimako sampai sembuh. Catatannya sampai sembuh, itu harus ada kekuatannya. Saya ingatkan, L-Cure juga pasti untuk siapa saja, termasuk buat anak kita. Baru kalau udah anak ceritanya, baru mulai tetes bicaranya. Tapi kalau yang tadi, kanker apalagi, bukan bicara tetes. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Mas Pras. Mas Pras, terima kasih. Semoga kita bisa diskusi lebih menarik lagi. Terima kasih Mas Pras. Wow, wow, luar biasa ini dok. Malam hari ini betul-betul kita ini mendapatkan ilmu yang segudang ya. Daging semua ini ilmunya dokter malam ini. Tapi membuat saya jadi ngeri-ngeri sedap dok. Karena dokter di awal tadi sampaikan 2 banding 1. Hati-hati ya Bapak Ibu. 2 banding 1. Itu yang bicara literatur. Bukan dokter Setio. Tapi literatur berdasarkan riset Bapak Ibu. Karena Pak Dokter tadi bilang 2 banding 1. Mohon izin. Saya tak minum L-Cure dulu dok. Ngeri-ngeri sedap. Saya izin minum L-Cure dulu. Oke. Terima kasih ilmunya dok ya, kita berikan apresiasi terlebih dahulu kepada Pak Dokter kita yang malam hari ini. Kita berapa SKS ini tadi ya, materi ini Jos tenan ya. Materi malam ini betul-betul luar biasa. Kita diberikan pemahaman dari mana asal usulnya kanker dan apa makanan kanker, membunuhnya kanker, bahkan anti kankernya seperti apa, semua dikupas tuntas malam ini. Kita berikan apresiasi 16M, 16M, 16M di kolom chat untuk narasumber kita, Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Wah, wah, wah. Jos, memang ini kalau kuliah tadi udah berapa SKS ini ya dok ya. Nih luar biasa ini. Bima memang hebat Bapak Ibu. Jadi Bima tidak hanya berbicara menyediakan produk. Bima tidak bicara hanya mencari keuntungan semata. Tetapi Bima memberikan materi edukasi gratis Bapak Ibu. Bahkan Dokter Setio tadi bersama Dokter Setio, bersama mitra-mitra Bima
Bapak Ibu yang memiliki keluhan kanker khususnya akan dikawal Hmm, sampai yes. sembuh. Wah, ini luar biasa ini. enam Ada belas satu hal lagi miliarnya Mas sudah Pras, deras sekali nih, Dok. Saking izin banyaknya Mas saya Pras, nggak bisa baca satu persatu ya. Nah, izin Dok, dulu. izin karena ini menghemat waktu. Oke. Pertanyaan sudah banyak sekali nih, Dok ya. Jadi kalau saya baca semua kayaknya kita selesai jam 2 malam nih, Dok. Saking antusiasnya. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan. Acara Healthy Talk Bima Life Future ini ternyata banyak disenangi ya. Antusias orang banyak untuk pingin sembuh dan gampang. Jadi bertambah, Dok, tiap minggu, tiap bulan bertambah pesertanya. Nah, ini saya akan langsung bacakan pertanyaan biar mudah-mudahan bisa kita layani semua. Tapi mohon izin buat Bapak Ibu ya, karena kita ada keterbatasan waktu. Jadi karena Pak Dokter juga harus ada kegiatan lain juga, kami akan bacakan semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Kalau tidak bisa mungkin di lain waktu, atau nanti pertanyaan Bapak Ibu akan direkap oleh admin ya, oleh Bima, nanti akan dijawab melalui grup atau dijawab melalui member atau mitranya yang mensponsori Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Toraja, Dok. Nah, jauh ini dari Toraja, Dok. Ya. Dari Toraja Makassar, Rahel Risma. Pertanyaannya, apakah anxiety itu bisa mengakibatkan kanker? Nah, yang kedua dari Muhammad, Assalamualaikum Pak Dokter, saya Muhammad dari Bandung. Mau bertanya, saya ada benjolan di hidung. Itu sudah lama semenjak saya masih muda sampai sekarang. Itu penyebabnya apa ya? Dan mengatasinya bagaimana? Karena saya sudah ke dokter, THT, dikasih obat tetes, namun belum kunjung hilang. Terima kasih. Nah, yang ketiga, nah tiga pertanyaan sekaligus nih. Mau tanya, ada adik sekarang sakit kanker hati dan ibunya tiroid, umur 77 tahun. Waduh, lumayan ini ya. Saya Ibu Nur Padilah dari Prabu Mulai Sumsel. Ini maksudnya pertanyaannya apa ya? Mau tanya, ada adik sekarang sakit kanker hati dan ibunya tiroid, umur 77 tahun. Saya ibu, tidak ada pertanyaannya. Ya, itu aja mungkin dulu, Dok. Silakan. Mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa membantu teman-teman kita yang telah mengajukan pertanyaan tadi dari Toraja dan dari Bandung, Dok. Ya, silakan, Dok. Baik, terima kasih Mas Pras. Bapak Ibu, mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi pembelajaran buat kita bareng-bareng. Sekali lagi dari pertanyaan kita justru dapat belajar. Pertanyaannya adalah apakah kecemasan atau ansietas atau anxiety itu bisa menyebabkan kanker? Jawabannya adalah bisa. Artinya apa? Secara psikologis, secara kejiwaan, kita selalu dibawa kekhawatiran, keraguan-raguan, belum apa-apa sudah berpikir negatif. Maka yang munculnya adalah energi negatif semua di dalam tubuh kita. Yang jelek ditarik. Jadi magnetnya, tubuh kita menjadi magnet kejelekan. Maka kemungkinan besar dengan perubahan ketenangan kita, kita tidak bisa memanage stres kita. Itu bagian atau komponen daripada menyebabkan kita sakit. Dan sakit itu pasti salah satunya adalah kanker, Bapak Ibu. Mungkin tadinya infeksi, radang, batuk pilek, tapi terus-terusan. Mah yang nggak sembuh-sembuh. Nah, catatan penting nih. Karena kecemasan. Kecemasan biasanya disertai dengan lambung yang bermasalah. Terus-terusan bermasalah. Terus-terusan bermasalah itu pasti radang. Dan radang itu pasti memacu untuk terjadinya kanker. Jadi artinya apa sekarang? Ngopi jawabannya. Sederhana kan? Jangan cemas, ngopi, ambil bimakonya selesai. Saya bangga dengan Mas Pras. Ketika ada informasi khawatir, masukkan Elcure. Nggak ada cerita Elcure. Kan saya baru baru Elcure kan 2 kali sekali, tiga. Bukan, itu obat. Elcure bukan obat. Anda berpikir positif pada saat itu, masukkan Elcure dalam tubuh kita. Ya Allah, Bismillah. Ya Tuhan, saya ingin dapatkan manfaat dari Elcure. Kapanpun. Jadi sekali lagi, psikis, Bapak Ibu, kalau mau dibongkar psikisnya, kejiwaan kita,
itu memegang peranan 25% dari kesembuhan. Sekarang kita bicara kesembuhan. Makanya saya bilang, berterima kasihlah kepada teman kita yang bertanya. Kepada bapak atau ibu yang bertanya. Dengan cemas, kita sakit. Sebaliknya sekarang, kalau 25% kita bisa memperbaiki psikis kita, kejiwaan kita, maka kesembuhan sudah 25%. Kalau kita bisa deket, kalau kita bisa lebih nilai spiritual kayak kita lebih tinggi, Bapak Ibu boleh saya informasikan, saya dapatnya dari seorang profesor, Prof. Sitepu, guru besar, luar biasa, sehatnya luar biasa, dan dia guru atau dosen terbang. Karena dia dari Jakarta harus ke Batam, dari Jakarta harus ke Bangka memberikan kuliah. Dan apa yang dapat dari Prof. Sitepu? Ternyata kesembuhan itu tergantung pada nilai spiritual kita, yaitu sebesar 50%. Jadi kalau doa kita, minta kita tinggi sekali Bapak Ibu, mohon maaf yang Muslim, sujud kita seperti apa kita lakukan, maka 50% kita sembuh dari kanker kita. Tadi ada pertanyaan ansietas, berarti penyakit kejiwaan. Ditambah lagi 25%. 75% sudah sembuh Bapak Ibu. Dengan memanage dua. Lalu apa sisanya dok? Profesi Tepu jawab. 20%-nya tergantung sosialisasi kita. Silaturahmi kita. Mohon maaf, Muslim punya kebiasaan habluminallah. Ketika habluminallahnya, ketika kita sedekahnya tinggi, memberinya banyak, sudah 75% dari spiritual dan psikis, ditambah lagi 20% dari aktivitas sosial kita. Maka 95% sembuh. Jadi posisinya ada di mana dok LQ dengan Bimako? Ada di 5% Bapak Ibu. Dan 5% ini dahsyat. Gong terakhirnya adalah 5% ini. Yuk kita merenung bareng-bareng. Mohon maaf bantu saya Pak Ustadz, bantu Pak Pendeta. Romo tolong bantu saya. Karena ini adalah nilai penyembuhan buat kita. Ingat, kita tidak sedang kuliah di Fakultas Kedokteran. Tapi kita sedang kuliah di Akademi Bima. Setuju ya? Tidak perlu masuk ke Fakultas Kedokteran. Cukup bergabung dengan Bima dan kuliahlah di Akademi Bima. Mudah-mudahan terinspirasi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah penyebab benjolan yang ada di hidung. Saya menduga ini adalah polip. Biasanya kalau udah benjolan di hidung, di dalam ini karena diteteskan, adalah polip. Polip itu berasal dari sama tumor juga. Tadi saya sudah menyampaikan infeksi berulang. Sering flu lagi, bentar-bentar flu lagi, apalagi ditambah lagi dengan antibiotik. Itu menyebabkan rinitis kronis, penyakit kronis, flu yang kronis. Maka lama-lama terjadilah sinus. Sinus berlangsung lagi sampai bau, sampai betul-betul apa namanya kronis lagi. Maka timbullah polip. Polip itu adalah tumor, nggak bisa ditetes lagi. Gimana caranya? Rubah makanan. Ingat, lari, olahraga atau apa saja olahraganya. Kalau saya jalan kaki dan lari, kemudian lakukan berjemur sampai mandi keringat. Lawan sel kankernya, lawan terus-terusan benjolan itu sampai setiap hari. Bukan cuma tetes. Konsumsi Elcure sambil ngopi dengan Pimaku. Saya tidak tahu pertanyaan yang ke bawah, apa namanya yang terakhirnya. Karena saya tuliskan adalah sakit kanker dan ibunya tiroid. Tapi prinsipnya sama, tadi saya sudah jelaskan. Mau ada di hati, mau ada di tiroid, semua sama. Prinsipnya tumor dengan kanker atau tumor ganas adalah sama. Benjolan sama. Adalah perubahan daripada sel itu tidak seperti biasanya. Dari besar maupun jumlah. Maka terjadilah benjolan. Bapak Ibu kalau melihat YouTube, ada perbedaan antara pembelahan sel tumor atau sel kanker dengan sel normal. Sel kanker itu, atau sel normal dulu kita cerita. Sel normal itu akan membelah dari satu menjadi dua, dua empat, dan seterusnya. Tapi iramanya enak.
sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kematian sel, menggantikan sel lagi, menggantikan sel lagi. Tapi kalau sel kanker, sekali lagi, kalau sel kanker sudah membelah, itu nggak bisa diatur. Dalam hitungan 5 hari saja Bapak Ibu, kalau sel normal itu mungkin jumlah, ini ilustrasi saja, mungkin jumlahnya cuma 32 sel dalam hitungan 5 hari. Tapi kalau sel kanker ribuan, maka bentuknya akan bulat. Bentuknya bulat. Bentuknya pasti akan menonjol, pasti benjol, pasti tumor, pasti bengkak. Maka sekali lagi, apapun kankernya, Mas Pras, supaya kita bisa seragamkan, kita nggak perlu mempelajari lebih dalam ke sana. Saya yakin berapa sekarang hadir, sekarang 180 atau 184 sudah terlewat tadi. Gak mungkin kita masuk fakultas kedokteran. Gak mungkin kita mempelajari lebih dalam. Tapi di depan mata kita, saudara kita, siapapun di depan mata kita, banyak yang perlu kita, banyak yang bermasalah dengan kesehatan. Apalagi kanker. Nggak perlu daftar dulu, belajar dulu, nggak usah. Cukup seperti yang kita diskusikan. Kita belajar cukup di Bima Academy. Karena ini akan membuat kita jalan pintas dan kita tidak disalahkan. Kenapa kita tidak salahkan? Karena kita membawa produk TR. Jalan pintas kita adalah tradisional, Bapak Ibu. Mas Pras, saya kembalikan ke Mas Pras. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak dok atas jawaban pertanyaan mitra kita yang tadi sudah mengajukan Hmm, pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Luar biasa Oke. ya, sudah terjawab tentunya dikupas tuntas oleh Dokter Setio. Nah, Hmm. berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Mauliah. Kota Makassar. Apakah orang yang kurus? Nah, ini kaitannya dengan kegemukan. Gara-gara dokter tadi bilang hati-hati orang kegemukan itu akan dominan terkena serang kanker, kata dokter kan. Nah, makanya Hmm. ini Bu Malia nanya dok, ya kan? Apakah orang yang kurus lebih kecil kemungkinan untuk terkena kankernya mungkin lebih lebih dominan lebih kecil ya. Mohon penjelasannya dok. Nah, itu. Kemudian yang kedua dari Bapak Agus Bagianto. Sahputra, Medan. Nah, ingin bertanya, apakah penderita kanker dalam pemenuhan protein, nah ini kaitannya dengan materi dokter tentang protein ya, di dalam tubuh yang mengkonsumsi buah yang rasanya manis tidak berpengaruh pada peningkatan gula darah atau diabetes. Dan Ya. yang terakhir dok, ya karena ini waktunya mepet ya, harusnya udah berakhir nih dok ya. Tapi nggak apa-apa, ini terakhir pertanyaan terakhir saya baca. Assalamualaikum dokter, nama saya Nia dari Jakarta Timur. Suami saya selain gagal ginjal, ada sirosis hati juga sudah F4 yang mengakibatkan trombositnya selalu rendah. Hasil lab terakhir trombositnya 14 Rb. 3 minggu yang lalu ada tindakan ligasi juga. Apakah suami saya udah masuk ke kanker hati? Terima kasih, mohon jawabannya. Baik, 3 pertanyaan dok. Mungkin ini sekaligus terakhir ya karena waktu kita mepet. Saya Baik, persilakan kepada dokter Setio. baik. Terima kasih Mas Pras. Mohon maaf Bapak Ibu ini pembelajaran yang luar biasa buat kita malam hari dan terus terang saya tidak ingin putus ini sampai subuh pun saya tidak ingin putus. Tapi saya besok harus sudah di Bandung. Jadi buat teman-teman nih siapa nih tadi? Pak Abbas di Bandung nih. Yuk, kita bisa ketemu di Bandung kapanpun teman-teman di Bandung. Saya ada di Bandung loh. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat saya masih di Bandung. Tolong pikirkan baik-baik. Kalau ada di Bandung silakan silaturahmi ya. Nah, pertanyaan dari Ibu Mauliah. Kurus lebih kecil nggak resiko kankernya? Sama. Resiko kanker itu sebetulnya sama. Atau kita balik lagi ke angka tadi. Ingat, satu di antara dua kita tidak melihat pria wanita. Ini UK, penelitian UK. Dari Inggris itu menggambarkan satu di antara dari kita. Jadi kalau sekarang saya lagi bergandengan dengan Mas Pras nih, saya atau Mas Pras nih, gendut Kita atau dok ya, Sulistyo. bahaya di antara kita ini dok. Jadi bukan karena kurus, bukan karena gemuknya saja, tapi kalau gemuk dominasinya tinggi. Kenapa saya katakan tinggi? Karena makanannya banyak. Sel kanker pasti tidak suka dengan tubuh yang makanannya kurang. Dia minta lebih. Tapi resikonya sama, itu terkena kanker.
Ada orang yang kurus tapi olahraganya rajin. Dia tidak disukai oleh sel kanker karena metabolismenya tinggi. Badannya selalu hangat, bukan dingin. Kalau dingin pasti dia suka. Dingin, tidak bergerak, makanannya banyak di dalam tubuhnya, itu disukai oleh sel kanker. Artinya dia akan tumbuh lebih nyaman. Tapi kalau orang itu olahraga, orang itu selalu terkena matahari, badannya selalu panas, lebih panas daripada orang lain katakanlah. Tapi bukan demam ya, beda ini ceritanya. Tidak demam, tapi lebih tinggi daripada suhu normal. Suhu normalnya, suhu normal yang bersangkutan. Itu pasti sehat. Pasti tidak disukai oleh sel kanker. Karena risiko kankernya rendah. Satu, berarti bukan kurus dan gemuknya. Terus pertanyaan kedua, Pak Agus, pemenuhan protein. Protein akan terpenuhi. Kalau orang Medan bicaranya adalah antara protein hewan dan protein nabati, hewani dan nabati, itu beda tipis. Saya tidak ingin mendebatkan lagi. Saya akan, kalau memang kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita dalam posisi tersandung, kita dalam posisi kepepet. Kenapa kepepet? Karena sakit. Paham ya? Maka kita harus tegas di sana. Tegas memilih dulu kita. Memilih protein dari buah. Memilih protein dari nabati. Dok, ini kan manis. Bagaimana dengan diabetes? Jangan berpikir itu. Kita sedang kepepet. Diabetes, kita sudah bahas diabetes Mas Pras ya. Sudah dokter. Justru kebalikannya sekarang. Buah sawo yang manis adalah obat diabetes. Ini Pak Agus tolong mungkin waktu itu nggak ikut nih. Mangga yang manis itu obat diabetes. Bukan manis gula. Sawo yang manis adalah obat diabetes. Nanas yang manis adalah obat diabetes. Duren yang enak adalah duren ucoknya Medan adalah obat diabetes. Maka cerita akan berbeda. Makanya saya katakan dari awal, kalau kita terpengaruh karena dunia kedokteran, rumah sakit, obat, dan seterusnya, maka kita kalah. Karena kita tidak masuk fakultas kedokteran. Tapi kalau kita masuknya ke Akademi Bima, ini sudah kita belajar seperti ini aja. Tapi kita action lebih banyak. Ketemu orang diabetes, kasihkan Elcure. Ketemu orang diabetes, kasihkan Bimako. Malam hari ini kita apa namanya, mendiskusikan mengenai kanker. Nggak usah berpikir apa-apa lagi. Berikan Elcure. Bila perlu, bukan tetes lagi satu botol. Habis selesai. Nggak ada yang mabuk karena Elcure. Satu botol semprotan, selesai. Nanti eh, itu berapa lagi? Jadi dalam dalam satu hari itu mungkin 3 atau 4 atau 5 botol selesai. Untuk membunuh, untuk membuat sel kanker itu mudah bunuh dirinya. Ingat ya, kita TR, kita alternatif, Pak. Dan hukumnya jelas. Undang-undang kesehatannya jelas, Pak. Nggak usah ragu. Ini yang perlu ditanamkan buat kita semua. Jangan ada keraguan sedikit pun. Terus terakhir, pertanyaan terakhir dari siapa lagi nih? Ibu Nia, gagal ginjal, sirosis, trombosit rendah. Kemungkinan, mohon maaf, saya tidak bisa menduga karena hasil pemeriksaan. Kemungkinan memang sudah hepatoma, kemungkinan sudah mulai di kanker hati. Tapi Bu Nia, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, wah ada lagi cerita nih. Saya langsung bacakan dulu dari Pak Yulis. Dokter Setio, fruktosa dan krimer. Waduh, untuk kanker seperti apa? Nggak usah berpikir itu. Dia akan kalah dengan yang lain. Sekali lagi, kalah dengan yang lain. Yang lain itu apa, dok? Kan di dalamnya ada ginseng. Di dalamnya ada kopi. Ya usah berpikir. Pokoknya Pak Julius jangan berpikir gula. Gula itu makanan kanker. Nanti gula itu diabetes. Jangan. Kita pilah dulu sekarang bagaimana cara membunuh sel kankernya. Jangan kasih protein. Karena makanan terlezatnya bukan cuma gula. Ingat ya. Makanannya bukan cuma gula. Gula itu sel sehat juga perlu gula. Apa balik kalimatnya sekarang? Saya yakin yang mengkonsumsi Bimako tidak pernah merasakan pahitnya kopi yang sesungguhnya kan? Pahitnya kopi yang sesungguhnya aja udah ditutupi loh oleh Bimako. Jadi udah dibuat enak, masih berpikir lagi khawatir, sayang. Bimako sudah luar biasa, Elcure sudah luar biasa, saya yakin ke sana. Jadi balik lagi ke Bunia,
Ini sekarang kondisinya adalah saya masukkan ke kanker. Kali lagi mohon maaf kalau saya salah atau doa kita jadi jelek ya. Katakanlah sudah kanker hati. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana kemungkinan-kemungkinan sama? Kita nggak usah berpikir apa-apa, Bapak Ibu Bunia. Kita berpikirnya adalah apa yang kita bisa lakukan. Saya minta dengan sangat jangan kasih makan lagi hewani. Kalau yang bersangkutan masih bisa olahraga, lakukan olahraga seoptimal mungkin, sebisa mungkin. Berjemur nggak ada yang nggak pakai teori apa-apa berjemur itu. Harusnya bisa semua. Panaskan badan kita dengan sinar matahari karena sinar matahari ada kita sakit, kita tidak sakit, ada badai, ada longsor, matahari tetap terbit. Awan mendung sedemikian tebal tetap ada matahari, terbit matahari, terbenam lagi. Maka harusnya kita adalah berdekatan dengan matahari. Dan doa kita sertai karena kita punya Elcure dan Bimako. Nggak usah ragu, konsumsi. Nanti dilihat lagi. Dilihat lagi bagaimana sirosisnya, naik atau tidak trombositnya. Kita nggak perlu ragu. Karena apa? Karena makanannya makanan jauh lebih sehat dibandingkan dengan sebelumnya. Ingat Bun ya, makanan sebelumnya itu berperan terjadinya apa yang terjadi hari ini. Dengan gangguan livernya, dengan sirosisnya, dengan trombosit yang kurang, dan seterusnya. Itu peran makanan yang lama. Kalau diganti, maka kita punya doa. Kita hijrah. Kita punya doa yang baru, mudah-mudahan akan dapat laut jauh lebih nilai lebih tinggi lagi. Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras.